Berlatar di Afghanistan, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat sipil yang tengah dibajak oleh sekelompok pria bersenjata. Berhubung ada 160 orang penumpang di dalamnya yang merupakan warga India, maka seorang kepala Biro Intelijen bernama Sanjay yang disertai oleh Menteri Luar Negeri India pun mendatangi pesawat tersebut untuk melakukan upaya negosiasi. बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी. Tidak hanya menuntut pembebasan 3 tokoh penting yang telah ditangkap, kelompok ini meminta tebusan uang sebanyak $10, di mana Sanjay dan Pak Menteri pun berjanji akan memenuhi kedua tuntutan tersebut dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, karena jika tidak, nyawa para penumpang akan melayang, seperti salah satunya yang telah dihabisi dengan cara yang sangat kejam. आप सभी लोग भारत के लिए सही सलामत रवाना होंगे. 3 tahun kemudian di depan gedung parlemen India, saat para polisi menjaga ketat area tersebut, ada sebuah sedan putih menerobos penjagaan di sana yang ketika para petugas polisi berlarian untuk melakukan aksi pengamanan, tiba-tiba seorang poluan sekarat terkena serangan tembakan brutal, di mana para pelaku yang tiada lain adalah kelompok pembajak pesawat tadi, kembali menjadikan kantor parlemen sebagai target serangan teror yang diakhiri dengan aksi bom bundir. Menyikapi situasi tersebut, Perdana Menteri India yang diwakili oleh Sanjay dan Menteri Luar Negeri sepakat untuk menjalankan sebuah operasi rahasia yang disebut Dhurandhar. Meski sangat berisiko dan cukup memakan waktu, namun solusi inilah yang dianggap paling tepat, di mana seorang mantan pasukan khusus dari penjara militer bernama Hamza dijadikan sebagai agen mata-mata demi bisa mengetahui kelemahan musuh dan menghancurkan mereka langsung dari sumbernya. We have no choice. I will make it happen. Selang beberapa tahun, Hamza tiba di sebuah kota kecil di Karachi, Pakistan, di mana dua pimpinan gangster bernama Rehman dan Babu saling berseteru untuk menguasai kota tersebut dengan secari kertas berisi sebuah alamat. Sampailah Hamza di sebuah warung es teler poci yang sedang viral. Sayangnya, si pemilik warung yang bernama kita sebut saja Komar menolak lamaran Hamza untuk ikut bekerja di sana. नहीं चलो चलो यार ईद के बाद आना. Malam harinya, sekelompok preman menghampiri Hamza dan sempat akan menggadabah kehormatannya, bukan berarti tidak sanggup melawan. Hamza yang sedang dalam misi penyamaran pun memilih pasrah saat dikeroyok, hingga tim patroli kepolisian datang mengusir para preman tersebut. Mendapati Hamzah tergeletak di depan emper warung, Komar yang merasa kasihan pun menolong Hamzah dan akhirnya menerima dia untuk ikut bekerja di sana, yang selama kurang lebih 1 tahun menjadi karyawan. Kedekatan antara Hamzah dengan sang majikan ini pun terbangun dengan sendirinya. यहाँ के लोगों को वाहियात लगती है. ये मुझे पसंद है. Diketahui, Komar merupakan imigran asal India yang sudah lama menetap di Pakistan. Mendengar jika Hamzah sedang dalam misi penyamaran di mana kelompok geng Rehman yang sudah menjadi targetnya, Komar berpesan agar Hamzah senantiasa waspada terhadap mereka, termasuk kemungkinan adanya ancaman dari kelompok si Babu itu sendiri. जिस दिन रहमान को ये बात पता चली उसी दिन उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया. Dan inilah sosok Babu yang pemilik warung manapun tak ada yang berani macam-macam dengannya. Begitu pula dengan Komar saat dipaksa menyerahkan semua uang hasil jualan. Pada posisi ini, Hamzah yang sedang gegeroh pun hanya bisa diam sambil menatap bebenguk anak buah si Babu yang tak lain adalah para reman yang mengeroyoknya tadi malam. Keesokan harinya, tepat saat digelar sebuah pesta pernikahan di mana Komar dan Hamzah mendapat orderan untuk menjamu para tamu dengan sajian es telernya, mengetahui bahwa ternyata 2 anak laki-laki Rehman datang ke pesta ini, seketika perhatian Hamzah pun tertuju pada mereka yang persis saat si sulung selesai menemui mempelai dan hendak pulang bersama adiknya, tiba-tiba
Naas, si sulung jatuh terkapar di berondong tembakan oleh anak buah si Babu, sedangkan si bungsu berhasil selamat setelah mendapat perlindungan dari Hamzah yang sempat ikut melakukan perlawanan. Di rumah sakit inilah si sulung menghembuskan napas terakhirnya, di mana Rehman sang ayah yang baru datang pun nampak seolah tak percaya dengan kejadian ini. Namun terlepas dari semua itu, aksi heroik yang Hamzah lakukan terhadap si bungsu membuat Rehman merasa berhutang budi, sehingga ia secara resmi mengangkat Hamzah sebagai pengawal pribadi. Melalui sang asisten geng bernama Gozin yang merupakan saudara sepupu Rehman sendiri, Hamzah pun diperlihatkan pada sebuah gudang tempat memproduksi senjata api ilegal, yakni salah satu dari sekian banyak bisnis haram yang dijalankan geng Rehman, termasuk menerima layanan jasa pembunuhan para pejabat elit dalam urusan politik balas dendam. ये देख ये भी यहीं पे बनती है एक ट्रिगर में 30 Demi menuntaskan ambisi sebagai pemegang kekuasaan penuh atas wilayah Taraci, Rehman berencana untuk terjun ke dunia politik pada pemilu yang sebentar lagi akan digelar. Itu kenapa dia menyikapi kematian putranya cukup dengan menahan diri. Namun setelah Hamzah berpendapat bahwa cara itu hanya akan membuat geng Babu semakin ngelinjat, maka memilih untuk menyingkirkan mereka adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. लियारी की आवाम तय करती है कराची में किसकी हुकूमत होगी। Pada saat itu juga, Hamzah langsung menargetkan pria yang sempat akan menggadabahnya waktu itu. Tak hanya membuat dia babak belur dalam kondisi tak berdaya, Hamzah yang termotivasi oleh dendam pribadi pun menyekap si pria dengan beberapa tabung LPG 5 kilo yang kemudian menyelutnya dan... Ya, rupanya ledakan barusan dibarengi oleh serangkaian aksi brutal lainnya, yang mana di sini kita diperlihatkan pada 3 orang dari anggota geng Babu, mereka diburu serta dihabisi dengan cara yang sangat membagongkan. Selesai dengan para antek-antek tersebut, Hamzah yang terus dikawal oleh si Gojin pun fokus pada perburuan terakhir, yakni si Babu itu sendiri, hingga ia berhasil dihentikan secara paksa tepat saat baja yang ditumpanginya masuk pada sebuah jalur pertigaan. Pada kondisi Babu yang sedang terluka parah itulah, Rehman pun mendapat jatah spesial untuk melenyapkan nyawa si Babu sebagai balasan atas kematian anak sulungnya. Singkat cerita, pemilu pun tiba. Dengan fakta bahwa Rehman berhasil naik ke panggung politik dengan elektabilitas menjanjikan, seorang politisi korup bernama Jamil yang takut kehilangan posisinya pun langsung menggandeng Rehman sebagai mitra politiknya, dan cara itu terbukti menarik dukungan massa yang semakin banyak lagi. Di saat yang sama di belakang panggung, ada seorang gadis cantik bernama Yuli yang tiada lain adalah putri dari si Jamil itu sendiri. Sementara untuk Hamzah yang diam-diam terpesona lewat pandangan pertama, diuntungkan dengan ponsel milik Yuli yang dilempar Jamil saat Yuli memaksa untuk pergi demi jam kuliah kedokterannya. Saat malam tiba di dalam markas, atas segala bentuk dukungan yang Hamzah berikan demi kemajuan karir politiknya, maka Rehman tak segan-segan memberikan sejumlah uang agar Hamzah bisa pergi untuk bersenang-senang. Yang setibanya di sebuah klub malam yang ternyata Yuli tengah berada di sana, Hamzah berkesempatan untuk mengambil ponsel milik Yuli, sekaligus menjadi momen pertemuan yang mengawali kedekatan di antara mereka. Keesokan harinya, Rehman langsung mendatangi sebuah pabrik yang ternyata merupakan tempat di mana mata uang palsu India diproduksi secara besar-besaran. Yang menarik adalah proses ini berdiri atas backingan kuat dari si Opung berpangkat Mayor Jenderal yang notabene merupakan kepala intelijen di negara tersebut. Selain kerjasama dalam bisnis uang palsu, Opung meminta Rehman memasok senjata api dalam jumlah besar, entah untuk tujuan apakah gerangan. Yang jelas, Opung menginginkan produk senjata yang asli agar institusinya selamat dari tuduhan penggunaan senjata ilegal jika suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diharapkan. बलूच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको
merasa ada yang tidak beres mengenai tujuan penggunaan senjata tersebut. Hamzah yang tak ingin penyamarannya terbongkar pun berusaha untuk tetap menjaga loyalitas terhadap Rehman dan terus memberikan dukungan hingga bertemu dengan tokoh kampung bernama Siron atau satu-satunya orang yang bisa mendatangkan senjata sesuai dengan pesanan. Ternyata Rehman hanya dijadikan ujung tombak dari segala bentuk praktik kejahatan dari Opung CS, termasuk si Jamil yang ikut mengambil keuntungan dengan menggadaikan jabatannya. Begitu melihat ada potensi bahwa Rehman akan berkuasa lebih jauh, Jamil berupaya menghambat potensi itu dengan memanfaatkan peran dari seorang polisi kejam bernama Chaudhry yang diyakini 100% akan membantunya. Sempat menyaksikan perbincangan empat mata antara Jamil dengan Chaudhry, Yuli yang berhasil mencuri-curi kesempatan untuk bertemu dengan Hamzah pun menceritakan hal itu kepadanya. Tanpa berkomentar banyak, Hamzah hanya meminta Yuli untuk mengamati aktivitas mereka jika seandainya ada pertemuan lagi di kemudian hari. बर्गर बच्चे से नहीं तो और किससे शादी करोगे? Singkat cerita, pesanan senjata dari Siron pun datang tepat waktu, bahkan sudah siap untuk diantarkan pada si Opung sebagai pemesannya. Baru saja Hamzah CS hendak akan pergi, mereka dikejutkan dengan si bungsu yang tiba-tiba jatuh pingsan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. सुन, हिसाब बराबर देख, हरामी किसी के सगे नहीं है। चल, चलना रे, सारे के सारे रहमान भाई के साथ रहेंगे। Sementara Rehman pergi mengantarkan si bungsu, Hamzah serta beberapa rekannya tiba di markas Opung yang nampak begitu puas. Bahkan Hamzah sendiri membantu membagikan senjata tersebut sampai akhirnya terungkaplah bahwa Opung hanya ditopang oleh beberapa jaringan bisnis ilegalnya yang tiada lain adalah seorang tokoh antagonis yang selama ini menjadi dalang di balik semua aksi terorisme. Sejenak, Hamzah dibuat tegang saat mendengar bahwa Opung diam-diam telah mengetahui adanya informasi yang dikirim oleh pihak intelijen India dan baru sedikit lega saat diperlihatkan langsung pada si informan yang dimaksud. Namun dengan betapa kejamnya cara si Opung dalam melakukan interogasi, Hamzah yang pada posisi tidak bisa berbuat apa-apa pun sempat hampir tidak tahan melihatnya. Kembali pada Rehman serta rombongan yang masih dalam perjalanan tanpa sadar, rupanya Chaudhry sedang mengincar mereka dengan menjadikan mobil pengawal rombongan sebagai target perekamannya dan ya, serangan sporadis dari senapan serbu kepolisian berhasil memaksa Rehman keluar dan menyerahkan diri adalah satu-satunya pilihan karena jika tidak, maka istri berikut si bungsu yang sedang kritis pun akan ikut terancam keselamatannya. Mengetahui hal tersebut, Gojin langsung meminta Jamil untuk segera mengirimkan bala bantuan. Merasa tak habis pikir dengan kelakuan si Jamil yang malah menutup teleponnya, Hamzah pun seketika teringat akan gelagat mencurigakan dari si akang penjaga rumah kalau ada hubungannya dengan situasi yang terjadi sekarang. उज़ैर, घर चल। Begitu terbukti bahwa memang si akang inilah yang telah membocorkan informasi tentang perjalanan Rehman, Hamzah yang sudah terlampau marah pun tak segan-segan menghajar si akang hingga memutus 3 jari tangannya sekaligus. Pada posisi panik yang bercampur bingung itulah, tiba-tiba Hamzah mendapat telepon dari Yuli yang menginformasikan bahwa telah mengirim sebuah video hasil pengamatannya tepat saat berlangsung sebuah pertemuan antara Jamil dengan 2 orang tamu. Selain Chaudhry, di sana juga ada Papu alias anak buah ketua geng Abu yang juga menginginkan Rehman untuk membalas kematian ayahnya. Mengetahui bahwa biang kerok dari semua ini adalah si Jamil, Hamzah mendesaknya untuk memberikan alamat keberadaan Rehman sekarang yang jika tidak, maka jangan heran jika video tadi tiba-tiba tersiar di setiap saluran televisi Pakistan. Dan satu hal yang pasti, Hamzah mengancam keselamatan Yuli yang saat ini sedang berada di tangannya.
Sementara untuk Rehman sendiri, saat ini ia dibawa oleh Chaudhry ke suatu tempat untuk dieksekusi mati yang begitu Jamil mengirimkan video tadi sebagai bukti bahwa situasinya sedang tidak kondusif. Chaudhry malah mengabaikan perkataan Jamil dan akan tetap menghabisi Rehman tanpa sadar. Hamzah CS telah berhasil menemukan kantor tempat dia bertugas dan inilah yang terjadi. Melihat kantornya disabotase, berikut semua anak buahnya yang terancam akan dibakar hidup-hidup. Akhirnya Chaudhry sepakat untuk bernegosiasi sekaligus mengembalikan Rehman dalam keadaan selamat. Sambil tersenyum sinis, Rehman meninggalkan Chaudhry dengan isyarat sebuah ejekan bahwa menangkapnya tidak semudah membalikan telapak tangan. Keesokan harinya, saat para anggota geng tengah euforia, sebuah kode respek disampaikan Rehman untuk Hamzah atas kontribusi pentingnya. Kemudian setelah itu, mereka pun membicarakan terkait Chaudhry dan Pappu yang dianggap sebagai ancaman dan harus segera dimusnahkan. Berlokasi di pabrik uang palsu yang sekaligus markas untuk Opung dan komplotannya. Begitu Rehman dan dua pengawal setianya sampai di sana, ada sebuah acara nonton bareng siaran langsung berita dari saluran televisi India, tepat saat terjadi aksi teror yang mengguncang beberapa lokasi di sana. Serentak terlihat riuh sorak gembira, tak terkecuali Rehman dan Gojin yang memang sejatinya satu ideologi dengan mereka, tapi sama sekali tidak untuk hati nurani Hamzah karena sekarang ia baru sadar bahwa senjata yang ia bagikan waktu itu ternyata digunakan untuk membantai warga tak berdosa di tanah kelahirannya sendiri. Malam hari sepulang dari sana, Hamzah lekas menemui Komar alias si tukang espiral yang sejatinya adalah sama-sama seorang informan. Bahkan dialah yang menyampaikan informasi kepada Sanjay di Biro Intelijen India sejauh Hamzah menjalankan tugasnya. Terlepas dari kegagalan dalam menghentikan aksi teror yang baru saja terjadi, Hamzah bersumpah akan menebus kegagalannya tersebut. Demi menutup rapih misi penyamarannya, langkah yang ditempuh Hamzah berikutnya adalah masuk ke dalam keluarga Jamil dengan cara menikahi Yuli. Bukan hanya Rehman CS, bahkan Opung dan para pengikutnya pun menjadi semakin yakin jika loyalitas Hamzah dalam lingkungan mereka sudah tidak diragukan lagi. Di balik itu rupanya Hamzah sudah dibekali sebuah buku oleh Komar yang di sana terdapat tulisan tersembunyi di mana Rehman adalah orang yang tertulis sebagai target pertamanya. Secara diam-diam, Hamzah kembali mendatangi Siron di kampungnya dengan dalih masih banyak target yang harus Rehman selesaikan, maka Siron pun siap memasok senjata serupa dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Berlokasi di depan sebuah proyek bendungan yang baru diresmikan oleh Rehman sebagai Dewan Penguasa, Gojin lah yang disuruh untuk menjemput pesanan senjata tersebut karena Hamzah sendiri masih harus mengawal Rehman yang baru selesai dalam acara peresmian acaranya. Dalam perjalanan pulang, tepat saat Rehman dan yang lain tertidur karena kelelahan, Hamzah diam-diam membelokkan arah mobilnya melewati sebuah jalur sepi seolah demi menghindari kemacetan. Padahal di balik itu, Hamzah memiliki rencana lain yang ia susun bersama Jamil alias musuh dalam selimut Rehman yang kini sudah jadi ayah mertuanya. Faktanya, sebuah pertemuan penting telah dilakukan baru-baru ini di mana Jamil yang ambisius untuk mengamankan kekuasaan, Hamzah yang mengemban misi untuk menebus kegagalan, begitupun dengan Chaudhry yang terobsesi melakukan penangkapan dari atas nama kepolisian yang sekarang bahkan sudah berada di ujung jalur itu untuk kembali menangkap Rehman. Di sisi lain, rupanya Rehman mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih sekarang Hamzah sudah menjadi menantunya si Jamil. Dengan sebilah pisau cukur dari balik saku, Rehman berniat memaksa Hamzah berhenti dengan cara menikam lehernya. Namun inilah yang terjadi.
Pada posisi sambil terus memegang kemudi, upaya pembunuhan terhadap Hamzah terus dilakukan. Beruntung, Hamzah masih bisa bertahan hingga menemukan sebuah terminal saluran PDAM di pinggir jalan untuk menabrakkan mobilnya dan sementara Hamzah kabur ke dalam hutan, disusul oleh si pemotor yang baru datang, terlihat Chaudhry bersama pasukan bersenjata lengkap datang dari arah berlawanan pada posisi siap menyerang, sehingga pertempuran sengit pun tidak terhindarkan lagi. Di tengah pertempuran yang masih berlangsung sengit itulah, Hamzah yang terluka akibat tabrakan pun dipaksa berjibaku melawan si pemotor tadi. Beruntung Hamzah masih bisa lebih kuat serta mendominasi setiap serangan sampai akhirnya kembali pada Rehman yang berhasil lolos dari pertempuran. Maksud hati ingin menyusul anak buahnya ke dalam hutan, Rehman malah dikejar oleh Chaudhry yang kembali datang untuk memburunya. Meski pada akhirnya Chaudhry yang terpaut usia cukup jauh pun dibuat pasrah karena kelelahan, tetapi kedatangan Hamzah ke sana tidak hanya menyelamatkan Chaudhry dari kematian, tapi setidaknya telah membuka kesempatan untuk menebus puluhan nyawa akibat teror yang didalangi oleh Rehman bersama komplotannya, di mana Chaudhry justru lebih dulu menembak Rehman tepat di urat lehernya. Dan ya, Chaudhry adalah seorang polisi jujur yang telah dipilih Sanjay untuk membantu Biro Intelijen India. Dalam hal ini, Chaudhry dan Hamzah datang dengan membawa misi yang sama, namun demi menjaga rahasia penyamaran masing-masing, keduanya pun seolah tidak saling berhubungan satu sama lain. Mengetahui bahwa ternyata Rehman masih hidup, Hamzah lekas membawanya pergi untuk dilarikan ke rumah sakit, yang mana dengan cara itu bisa mengubur dalam-dalam identitas penyamarannya, terutama dari Gojin CS yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sehingga begitu tiba di rumah sakit dan mendapati Rehman sudah tak bernyawa, mereka tetap menganggap Hamzah sebagai pengawal setia Rehman tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Terakhir, kita diperlihatkan bahwa kematian Rehman sungguh mengejutkan banyak pihak. Mungkin bagi lawan politiknya bisa disebut anugerah, tapi lain cerita bagi mereka yang berada di dalam jaringan Rehman. Mereka pasti akan memulai babak pertempuran baru hingga menemukan siapa pelakunya. Sementara untuk Hamzah sendiri, kisah panjang bersama Rehman membuat dia merasa cukup kehilangan, tapi di lain sisi, ia pun sadar bahwa memang seperti inilah tugasnya, dan satu hal yang pasti, Rehman hanya salah satu dari sekian banyak nama besar yang sudah terdaftar dalam buku catatan targetnya. Bagaimana untuk target-target berikutnya? Kita saksikan di sequel selanjutnya. Tamat.